Sosial akan memberikan izin kepada yang berbadan hukum. Jadi tidak akan memberikan izin kepada perorangan, tapi memberikan izin kepada yang berbadan hukum. Dalam ketentuan, kalau donasinya di atas 500 juta, maka perlu diaudit oleh akuntan publik. Tapi kalau di bawah 500 juta harus diaudit sendiri oleh yayasan atau badan hukum yang menyelenggarakan donasi. Agus harusnya tahu diri. Dengan caranya teriak-teriak tadi itu, benar-benar siapa yang nggak menyesal kasih uang sumbangan kepada orang kayak seperti itu? Ini adalah video detik-detik perban kaki si Agus tuh lepas nih. Perbannya lepas Mbak, perbannya lepas Mas Agus, perban kakinya. Seperti yang kita lihat tadi guys, kaki si Agus ini mulus, kagak ada luka-lukanya, tapi diperban. Kenapa kak diperban? Ya buat fulus. Ya masa kagak paham aja. Jadi kaki mulus diperban biar dapat fulus gitu. Itu semacam aksesoris ya guys, aksesoris gitu. Cuma sekarang gue saranin ke lu Gus, karena ini udah terlanjur ketahuan, lu pakai aksesorisnya stiker tato aja, stiker tato, jangan stiker dinding ya. Stiker tato yang gambarnya itu belut. Jadi nanti kalau lu udah gemukan, sekarang kan lu masih kurus, itu nanti belut itu bisa berubah jadi anaconda gitu gambarnya. Soalnya membesar kan kaki lu gitu. Nih lu kagak lihat nih, istri lu udah kepalang malu begini. Emang dia tukang malu? Kagak, tapi lu bikin dia malu nih, lihat muka-mukanya nih. Rasa ingin kaburnya tinggi banget nih, sumpah. Kata dia dalam hati, aduh, tau gini mending gua nonton sinetron aja di rumah ya kan, nonton TV, ketimbang gua ikut bagian dari sinetron ini, aduh malu banget. Buat istrinya Agus, kalau udah nggak kuat ya bisa simbol SOS begini ya, atau lambaikan tangan ke kamera ya. Lambaikan tangan ke kamera kalau udah nggak kuat ya. Jangan dipaksa. Agus, semua dari mulai tekanan batin, fisik semua nggak habis-habis. Namanya juga isi hati mah. Lihat aja ke depannya gimana Allah memberi jalan buat Agus. Ya, sungguh kaget, nggak disangka aja kayak gitu. Bahwa pengumpulan donasi itu ada ketentuannya dan harus ditaati oleh semua. Itu dulu yang pertama. Spontanitas bagus, membantu bagus, tapi aturannya harus diikuti. Kemudian di dalam pengumpulan itu juga ditentukan tujuannya. Jadi tidak semua hanya orang asal mengumpulkan untuk apa saja. Lihat kalau ada bencana dikumpulkan, ini untuk bencana di Aceh, ini untuk bencana di sana, kan jelas peruntukannya. Dan itu ada waktunya, hanya 3 bulan. Waktunya hanya 3 bulan. Kalau 3 bulan belum selesai, harus mengajukan izin lagi. Begitu seterusnya. Nah ini donasi ini awalnya adalah untuk pengobatan Mas Agus Salim. Niatnya ke sana semua. Maka kita ingin dikembalikan ke sana semua. Bahwa peruntukannya seperti apa harus dipertanggungjawabkan. Misalnya ya, tadi ini udah di atas 500 juta, ya harus dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang didapat itu untuk apa saja? Untuk pengobatan Mas Agus Salim, pengobatan apa? Di mana? Kan semua harus ada begitu. Oh, artinya ada laporannya nanti? Harus dilaporkan ke Kementerian Sosial. Jadi hasil audit akuntan publik itu nanti harus dilaporkan juga ke Kementerian Sosial, di samping harus dilaporkan ke donasi. Oh, jadi uang yang akan digunakan di kebutuhan Agus nanti harus ada laporannya secara jelas? Harus dilaporkan ke kami. Nggak bisa dia gunakan untuk urusan yang lain. Oh gitu. Gimana Bang Farhad? Artinya nanti uang apabila ya, sudah jelas kan? Nggak, artinya siap nggak artinya melaporkan uang yang akan digunakan nanti? Kali ini jangan kayak ngajarin dewek berenang. Karena Pak Menterinya udah memberi kisi-kisi gitu kan. Ya tinggal nanti kan tujuannya kan itu bagus. Ya masalah nanti kalau misalnya nggak tahu lah, maksudnya jangan juga iri kalau Agus dapat misalnya ongkosnya kecil tiba-tiba ada lebih, kan yang niat awalnya. Dari awal dulu Novi udah bilang, ya nanti kalau ada kelebihan dana bisa mungkin dibuatkan Agus untuk pekerjaannya, kan nggak bisa kerja lagi. Mungkin bisa dibeli kendaraan buat dia yang murah-murah yang bisa dia bolak-balik ya. Atau mungkin dia bahkan Novi itu ngomong itu bisa diberikan kayak tempat yang bisa kosan, bisa mengalami penghasilan buat dia. Dari awal ngomong gitu, bukan kita menguasai uang itu, enggak gitu. Malah Bang Alvin pun sanggup untuk membantu gitu ya. Tapi ya udahlah, saya nggak mau bicara gitu, nanti ada yang panas. Kalau dari Mbak Novi sendiri nih, ya kalau dari Mbak Novi sendiri, harapan untuk
konflik yang nggak selesai-selesai ini apa? Harapannya Mas Agus sih tetap mendapatkan pengobatan. Alhamdulillah katanya sekarang sudah dapat bantuan pengobatan. Kalau untuk masalah donasinya, insya Allah akan diambil alih oleh negara. Gitu. Jadi memang itu sesuai aturan gitu ya, Bang Ruben. Jadi setelah kita beberapa kali dapat pembinaan dari Kemensos, terakhir dengan Gusmen dan Pak Wamen, itu memang dari pihak pemerintah itu hanya berpatokan pada regulasi. Regulasinya itu Undang-Undang PUB, Pengumpulan Uang dan Barang, nomor 9 tahun 1961. Nah itu kita merujuk ke pasal 8 ayat 1 Junto ayat 3, bahwa penyelenggaraan donasi Mas Agus di podcast Bang Densu itu menggunakan rekening pribadi. Jadi pengumpulan uangnya itu dimaknai adalah pelanggaran gitu kan, yang dimana merujuk ke ayat 3, uang hasil pelanggaran, pengumpulan uang yang pelanggaran tadi itu disita dan disalurkan ke penerima manfaat yang lain gitu. Tapi kalau memang pihak Mas Agus masih menunjukkan itikat baiknya untuk penyelesaian, mungkin ada diskresi dari Pak Menteri. Kalau ternyata uangnya udah kepake gimana tuh? Kan uangnya sekarang di yayasan. Oh, ditarik di yayasan semuanya. Ada sih, ada memang yang terpakai untuk utang dan lain-lain itu ya, gitu kan. Kembalikan berarti. Kalau memang kembali mengikuti aturan ya Bang ya, izin itu ya kemungkinan akan diminta dikembalikan sesuai yang Mas. Yang dikembalikan kemarin ini sudah di yayasan berapa? 1,3 sudah dipakai sama Mas Agus berobat, 4,5 4.500.000. Oke. Berarti masih ada 1,3 miliar. Ya kurang lebih ya. Oke. Tapi ada bagian yang dipakai sama keluarganya juga untuk bayar utang, bayar rumah, Dan mereka mengakui itu. Mengakui. Oke, berarti biar sebenarnya sudah masalah ini sudah ada di pihak yang aman ya. Viral, video Agus yang kepergok perban di kakinya lepas. Dalam sebuah video yang beredar di TikTok, Elmi membantu Agus berjalan dengan cara menggandeng tangannya, namun tiba-tiba Agus terlihat kebingungan ketika perban di salah satu kakinya terlepas. Kemudian, seseorang berusaha menegur Elmi, istri Agus, agar memperbaiki perban Agus yang terlepas. Hal ini membuat sejumlah warganet justru bertanya-tanya, apa alasan Agus selalu memakai perban di kaki dan tangannya? Padahal, yang bermasalah adalah mata Agus, imbas disiram air keras. Sedangkan, kaki Agus sendiri saat perbannya lepas, terlihat kakinya yang tidak ada luka. Netizen banyak yang curiga kepada Agus lantaran Agus pernah menghebohkan masyarakat karena tiba-tiba bisa melihat. Padahal sebelumnya Agus mengklaim bahwa matanya sudah tidak bisa melihat lagi. Tapi gelagat Agus menunjukkan bahwa Agus sebenarnya masih bisa melihat. Hal ini membuat netizen juga curiga kalau perban di kaki Agus hanya akting untuk menambah kesan sedih. Selain itu, usai dilaporkan oleh donatur ke PPATK, Agus beserta keluarganya terancam dipidana karena menyalahgunakan uang donasi. Fitra Romadhoni Nasution selaku kuasa hukum donatur telah membuat laporan ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK. Aduan ini guna menyelidiki antara indikasi penyalahgunaan uang donasi yang dilakukan Agus. Mewakili donatur, Fitra meminta PPATK untuk mengaudit dan investigasi aliran uang donasi Agus.